Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa, ini saya berikan apa namanya feedback ya, feedback untuk tugas-tugas yang kemarin ya saya lihat di Google Drive Anda ya. Kita lihat sama-sama. Oke, ya, pengumpulan tugasnya ada di sini. Kita lihat, saya sampling saja ya. Sampling, kita lihat. Iya, tugas yang berkaitan dengan relasi itu tanggal 5 kalau nggak salah ya. Oke, kita lihat ya. Mohon maaf ya Mbak Renita, saya kena samplingnya, nggak masalah ya. Nah, ini dari soal, kalau nggak salah ini A dan B kemarin sudah ya. A dan B-nya sudah. Coba kemudian kalau R refleksif, maka R komplement refleksif. Counter example-nya saya kira sudah. Oke. Nah, ini kalau saudara lihat ya, di sini ada sedikit yang tidak logis ya. Ini saya kira tidak hanya masukan untuk Mbak Reni, tapi juga untuk semuanya, bahwa saudara untuk mengatakan bahwa R refleksif, maka R komplement tidak, untuk menunjukkan apakah pernyataan R refleksif maka R komplement itu juga refleksif, saudara kan mengatakan tidak, maka dengan counter example, ini saya kira oke, ini saya kira oke, ini oke. Nah sekarang, jadi R itu refleksif, ini mestinya bukan maka ya, tetapi dan. Nah, dan R komplement tidak refleksif itu untuk mengatakan bahwa pernyataan ini ternyata tidak benar. Dengan ini adalah buktinya, gitu ya, bahwa ini adalah buktinya. Nah, untuk membuktikan itu tadi, saya kira sudah cukup dengan counter example ini. Dan kenapa R komplement tidak refleksif itu karena ada satu anggota A, satu tidak berada di dalam R komplement. Ini sudah betul. Tapi ini yang saya katakan ini tidak logis. Harusnya ini adalah dan ya, bukan maka. Oke, kemudian kita lihat berikutnya ya. Ini berkaitan masih dengan relasi. Oke. Coba sekarang ini R transitif dan R komplement transitif ataukah tidak? Ini membuat contohnya adalah contoh R-nya ini adalah, coba kita lihat R-nya transitif ataukah tidak ya ini ya. Kita lihat ini ada 1, 1, 1, 2, 2, 3. Nah, ini sendiri ternyata tidak transitif loh ini. Ini maksud saya adalah ketika saudara mau mengatakan bahwa R transitif maka R komplement tidak transitif gitu ya, maka counter example-nya itu adalah bahwa R-nya ini harus transitif gitu. Ya, jadi saudara ini R-nya ternyata dia tidak transitif ini tidak transitif. Tidak transitif. Kenapa tidak transitif? Saudara lihat ini ya. 1, kedua, 2, ketiga. Tapi 1, ketiga tidak di dalam R.
Jadi ini tidak membuktikan ini ya. Oke. Jadi harusnya kalau membuat contoh kontra, R-nya harus transitif dulu. Ternyata ini tadi tidak transitif, jadi nggak bisa digunakan untuk contoh kontra. Ya. Oke, jadi itu hal yang penting. Oke, ya. Jadi silahkan saja. Ini buktinya belum benar. Saya tidak akan memberi karena ini justru latihan Anda. Saya hanya ngasih komentar apa yang sudah saudara lakukan. Saya tidak menjawab benar atau salah, ya. Tapi sekarang mau saya tunjukkan logis atau tidak logis. Coba sekarang yang D, ya. Kita lihat yang D. R refleksif, maka R irisan R inverse, ini R irisan R inverse, bukan himpunan kosong. Oke. Nah, sekarang saudara lihat, kalau R itu refleksif, maka ini betul. Sampai di sini betul. Nah, sekarang yang di sini ini agak kacau ini. Apakah R inverse ini kalimat? Ya, seperti saudara mengatakan 5 gitu ya. 5 ini bukan kalimat ya. Ini bukan kalimat ya. Bukan kalimat. Bukan kalimat kok kemudian ada tiba-tiba tanda ini gitu. Ini aneh sekali. Jadi seolah-olah terakhir R jika dan hanya jika R inverse ini gimana ini? Ya. Terus simpulannya adalah R inverse bukan himpunan kosong. Apa sih artinya bukan himpunan kosong? Ya, bukan himpunan kosong itu bahwa R irisan R inverse punya anggota. Nah, namanya punya anggota itu cukup menunjukkan apa yang pasti berada di dalam R irisan R inverse gitu. Ya. Jadi saudara ingat bahwa ini tadi sudah betul R refleksif jika dan hanya jika X anggota A, X irisan, X berelasi dengan X. Ya. Jadi ini kacau balau ya ini ya. Ini kacau balau ini salah besar ya ini. Ini saya tulis ini adalah salah besar. Salah besarnya apa? Ini bukan kalimat, ini bukan kalimat, kok ada tanda ini gitu. Coba kita telusuri dari definisi yang sudah Anda tulis. Ya, kita telusuri dari apa yang sudah Anda tulis. Ini sudah betul ya, pernyataan ini sudah betul. Ini saya coret saja lah. Dari sini, R refleksif artinya ini benar ya, ini benar karena ini kalimat. R refleksif itu kalimat. Jika dan hanya jika setiap X anggota A, X berelasi dengan X. Nah, ini sebenarnya saudara kan bisa mengatakan bahwa gitu ya, setiap X anggota A, X anggota R inverse. Jadi kalau X berelasi dengan X, pasti X juga berelasi dengan X lagi ke depan, sehingga akan berada dalam R inverse. Dari sini artinya apa? Artinya bahwa setiap X anggota di A berarti X, X ini anggota di dalam R irisan R inverse ya. R irisan R inverse. Kenapa? Ya karena X X, X anggota R dan X, X juga anggota di R inverse. Ya, kalau misalkan saja, oke saya setip dulu, ini mau diurutkan gitu ya, mau diurutkan. Saudara boleh saja mengatakan bahwa setiap X anggota A, X anggota R, dan X anggota R inverse. Sehingga setiap X anggota A, X-nya anggota R irisan R inverse. Oke, sehingga
kita simpulkan bahwa R irisan R inverse itu bukan himpunan kosong. Oke, saya kira itu pembetulannya ya. Nah, berikutnya sekarang kita lihat lagi bagian dari ini R simetris. Maka R irisan R inverse bukan himpunan kosong. Ya, R simetris itu jika setiap XY anggota di A, X berelasi dengan Y, maka Y berelasi dengan X. Kalimatnya ini ya. Nah, oke. Nah, ini aneh sekali toh. Ini tiba-tiba jika dan hanya jika R inverse kan nggak bunyi. Yang ini betul kalimat, yang ini bukan kalimat. Bukan kalimat. Sama, R irisan R inverse itu bukan himpunan kosong, artinya harus bisa menunjukkan ada elemen di R irisan R inverse. Gitu. Nah, dari sini saudara akan punya ya, kalau kita punya XY anggota R, maka YX anggota R itu karena apa? Karena simetrisnya. Nah, padahal saudara akan punya juga bahwa XY anggota R, maka YX anggota R inverse, itu kan saudara punya lagi bahwa XY anggota R inverse. Ya, kalau YX itu anggota R, maka XY anggota R inverse. Artinya apa? Artinya adalah bahwa terdapat XY yang anggota R dan XY juga anggota R inverse. Ya. Artinya apa? Bahwa ada yang elemen di dalam R irisan R inverse. Gitu ya. Ini tadi loh, dari XY anggota R, dari YX anggota R, artinya Y juga berrelasi dengan X, pasti X dan Y-nya itu pasti anggota di dalam R inverse. Ya, jadi itu. Ya, oke. Terus, jadi sekali lagi ya, bedakan mana yang harus kalimat dan mana yang himpunan. R inverse ini kan dia berupa himpunan. Jadi ini kata hubungnya aneh jadinya, di sini kalimat, di sini adalah himpunan. Itu yang dikatakan sebenarnya tidak logis tadi. Ya, ini tidak logis. Oke. Ya, besok saudara ujian harus lebih berhati-hati. R antisimetris, maka R inverse juga antisimetris. Coba kita lihat, R antisimetris itu artinya bahwa setiap XY anggota A, jika X dan Y, X berrelasi dengan Y dan Y berrelasi dengan X, maka A sama dengan B. Oke, ini saya kira sudah betul ini. Coba kita lihat lagi. Sekarang dari atas ke bawah. X berrelasi dengan Y, itu berarti Y akan berrelasi R inverse dengan X. Y berrelasi dengan X, maka X akan berrelasi R inverse dengan Y. Oke. Maka ini adalah A-nya, oh kok jadi A sama dengan B? Aneh ini. Ya, ini aneh ini.
Ini aneh ini. Tiba-tiba kok A sama dengan B ya. X sama dengan Y ya. Ya. Wah, terus oh ya ini sudah betul ini. Ya. Ini harusnya bukan A sama dengan B ya, tapi X sama dengan Y atau Y sama dengan X boleh lah. Ya, X sama dengan Y. Maka R inverse antisimetris dari definisi ini tadi. Oke. Ya, saudara harus berhati-hati ya menggunakan simbol. Ini kan tiba-tiba sekali nih, mau di sini tidak ada AB kok di sini tiba-tiba A sama dengan B gitu ya. Oke. Saya mau sampling lagi. Eh, hmm, LMH relasi. Oke, ya soalnya ini ya. Jadi kalau benar buktikan, kalau salah berikan contoh kontra. Oke, ini dalam satu kelompok. Oke, mengerjakan sendiri-sendiri boleh. R simetris artinya ini. Oke. Hmm. Hmm. Nah, ini kalau bukti teman-teman semua, saudara sudah tidak perlu contoh lagi ya. Ini jadi kalau saudara ujian ini malah jadi salah loh ya. Yang seperti ini sudah betul, tapi dengan ditambah contoh ini gitu ya. Ditambah contoh ini justru kalian malah jadi salah. Kalau berlaku untuk setiap, untuk sembarang R yang simetris, maka R komplement itu juga simetris, itu artinya sembarang R gitu. R-nya ini sembarang R-nya. R sembarang relasi. Nah, kalau ini pakai contoh gitu ya, pakai contoh, justru saudara akan jadi salah gitu ya. Ya, jadi harusnya ini tidak perlu. Coba dilihat soalnya. Coba sekali lagi soalnya diperhatikan, apalagi ini soalnya sudah ditulis. Jadi jika R itu diberikan, R-nya adalah relasi pada himpunan A dengan banyaknya A itu lebih besar sama dengan 3. State nyatakan apakah masing-masing dari berikut ini benar atau salah. Ya, artinya kalau benar berarti buktikan. Tetapi jika salah, give a counter example itu jika salah gitu. Kalau benar ya nggak perlu counter example gitu. Nah, itu memahami soalnya ya. Oke. Jika diketahui R, kok jadi relatif ya? Refleksif ini maunya. Refleksif ya, artinya setiap X anggota A, X anggota R. Misalkan S, himpunan semua pasangan berurutan pada A, yaitu karena setiap X anggota A, R komplement. Oh, I see. S ini berarti sama saja dengan A kali A ya ini ya.
S ini adalah himpunan semua pasangan berurutan pada A. Itu berarti S-nya sama dengan A cross A. Oke. Ya, maka dapat dipastikan bahwa setiap X anggota A, XX itu bukan anggota R komplement. Ya, oke, ini betul. Dengan kata lain, R komplement adalah irrefleksif. Ya, oke. Nah, memang di dalam berbagai buku ya ada non-refleksif, ada irrefleksif. Nah, irrefleksif itu kalau berlaku untuk semua. Tapi kalau non-refleksif itu berarti adalah negasi dari refleksi. Kalau irrefleksif ini bukan negasi dari refleksif ya. Bukan negasi karena harus berlaku untuk semua. Oke. Atau anti refleksif boleh. Tapi kalau non-refleksif itu cukup menunjukkan ada. Tapi kebetulan ini berlaku untuk semua. Oke. Ya, pernyataan jika R refleksif maka R komplement refleksif itu adalah pernyataan yang salah. Oke. Nah, ini butuh counter example. Ini tadi sebenarnya lebih kepada apa ya, kalau orang bilang ancer-ancer gitu ya. Atau kalau dalam bahasa matematik ini adalah konjektur. Nah, secara logik itu dikatakan seperti ini. Ya, secara logik dikatakan seperti ini. Nah, ini pernyataan yang salah, maka butuh counter example gitu. Nah, ini yang ada hal yang tidak logis. Kita lihat coba ya. Di counter example-nya, saudara mengatakan relasi pada himpunan A-nya adalah 1, 2, 3 adalah relasi refleksif. Artinya bahwa setiap X anggota A, XX anggota R. Nah, saudara seolah-olah menyimpulkan bahwa relasi refleksif itu hanya seperti ini. Dari pernyataan ini, saudara menyimpulkan bahwa inilah yang relasi refleksif. Padahal tidak seperti ini. Saudara mengatakan setiap X anggota A, XX anggota R, itu tidak berarti bahwa R-nya hanya ini. Boleh jadi R-nya misalkan saja saya tulis dengan 1, 1, 1, 2, kemudian 2, 2, 3, 3 misalkan saja. Ini juga refleksif ya. Saya khawatir sekali nih, artinya begini-begini, terus saudara simpulkan ini gitu. Ini yang salah di sini ini gitu. Memang betul, ini adalah refleksif. Ya, ini adalah refleksif itu betul. Tapi refleksif tidak hanya ini gitu. Saya punya katakanlah ini R2 gitu ya. Dengan himpunannya seperti ini juga refleksif karena apa? Karena ini dipenuhi. Ya. Karena ini dipenuhi gitu. Ya, saudara bolehlah karena counter example gitu ya. Sebenarnya counter example-nya saudara pakai ini R-nya yang refleksif, nah itu boleh. Tapi kalau saudara mengatakan ini dulu, baru kemudian menyimpulkan, itu seolah-olah bahwa relasi refleksif hanya ini gitu. Padahal tidak, gitu ya. Bisa ya, nanti kalau ada hal yang perlu ditanyakan, boleh ditanyakan besok pagi di hari Kamis. Saya besok hari Kamis tidak bisa ngisi sampai dengan 9:30. Saya hanya bisa ngisi sampai 9 kurang seperempat, gitu. Maka saya memberi tambahan apa feedbacknya saya berikan sebelum perkuliahan dimulai. Gitu. Ya, ini perlu saya Nah, kalau yang tadi, oke, ini tadi ya sudahlah, oke. Ya, saya agak riskannya ini kesalahan konsepnya bahwa karena ini maka R-nya ini loh, ini yang salah ya. Padahal pernyataan bahwa R refleksif itu definisinya yang seperti ini
itu tidak hanya R-nya yang seperti ini, tidak hanya. Ini tidak hanya. Tidak hanya ini saja gitu. Banyak ya relasi refleksif dari ini ya, itu tidak hanya seperti ini. Oke. Itu saya kira perlu yang saya garis bawahi. Oke, ini mengatakan salah. Coba sekarang counter example-nya sudah betul belum? Kita lihat. R-nya adalah 1, 2, 2, 3. Nah, coba ini contohnya sama seperti tadi ya. Ini tidak transitif loh. Saudara mengatakan bahwa R-nya bersifat transitif. Ini salah ini. Ini tidak transitif ya. Ini tidak transitif. R ini tidak transitif sehingga tidak bisa sebagai contoh. Ya, jadi hati-hati ini apa namanya? Ini bukan contoh yang dimaksud R transitif dan R komplement tidak transitif. Ya. Jadi pernyataan ini salah, tetapi buktinya ini salah. Bukti salah. Jadi nilai Anda baru apa namanya? Ini saja. Ya, baru ini saja. Ya, nilainya baru 30%. Karena alasan itulah yang besar nilainya ya. Oke, ini masih sama ya. Saya kepengen ada contoh yang sudah benar itu. Ini saya tidak perlu membahas lagi. Coba satu lagi dari kelompok 13 khusus nomor 5 itu yang transitif ya. Saya nggak mau ngecek lagi. Oh, ini kebetulan tidak mengerjakan yang itu. Oke, saya sampling dari kelompok lain. Sebelum kita berbicara nanti fungsi, saya ngasih feedbacknya. Oke, waduh, ini kok nggak kelihatan gini ya. Ini sama seperti tadi ya, saudara yang tidak logis di sini ini ya. Untuk mengatakan bahwa pernyataan ini tidak benar, berarti apa? R-nya refleksif dan bukan pakai maka lagi. Ini masalah logis tadi ya. Oke. Mana yang transitif? Oh ini, oke. Coba kita lihat. R transitif, R komplement tidak transitif. Kita lihat. Sekarang kita lihat. Ini transitif ataukah tidak? 1, 2. Ini juga tidak transitif. Ini tidak transitif. Ini contoh Anda tidak transitif. Jadi saya tinggal lagi. Ini salah lagi ya. 1, 2, 2, 3. Ini berarti 1, 3 harusnya berada di R. Padahal 1, 3 tidak berada di R. Oke. Jadi ini juga tidak transitif. Ini tidak transitif ini. Ini counter example-nya nggak benar. Ini coba kita lihat ya 1, 2, 2, 1, 1, 1. Oke.
21, 12, 22, 31. Ini juga tidak transitif ya. Coba saudara lihat lagi. Saudara lihat, ini ada 31, kemudian 12, tapi 32 tidak berada di sini. Oke, ini tidak transitif juga. Gimana sih mencari contoh yang transitif kok susah? Hmm. Ya, ini tidak transitif loh ya. Karena saudara lihat 31, 12. Harusnya 32 berada di sini kalau dia transitif. Ya, oke. Hmm. Kita lihat ini R-nya transitif tidak. 1, 3, 2, 3, 1, 2. Transitif ataukah tidak? Ini juga tidak transitif. Kenapa? 1, 2, dan 2, 3 anggota di R, tetapi 1, 3 tidak berada di R. Tidak berada di R. Ini juga tidak transitif. Jadi sekali lagi, kalau saudara bahwa kalau ini tidak memenuhi, berarti harus dicari antiseden itu yang benar dulu. Nah, konsekuensinya benar ataukah tidak gitu. Ya, ini kan saudara ada 1, 2, ada 2, 3. Berarti 1, 3 harus berada di sini kalau transitif. Oh, sorry. 1, 3 ada ya? Sorry. Saya yang kurang teliti. Oke, betul ini ya. 1, 2, 2, 3. Ada 1, 3 di sini. Oke. 1, 3. Saya kira sudah betul. 3A. 1, 2, 2, 3. 1, 3 sudah ada. Oke, ini transitif betul. Sorry. Betul, ini transitif. Oke, bagus. Oke ya, ini ada 1, 3, 2, 3, 1, 2. Ini kan 1, 2, 2, 3 itu 1, 3 ya, betul. Sudah ada, sorry. Ya, oke, ini transitif betul. Sekarang R komplemennya adalah 21, 32, 33. Transitif atau tidak? R komplemennya ini transitif atau tidak? R komplement ini transitif ini. Nah, ini R-nya transitif, R komplement juga transitif. Berarti apa? Juga belum menjadi counter example-nya kalau saudara mengatakan bahwa ini salah. Ya, saudara lihat ini. Mana yang memenuhi antisedennya? X berelasi dengan Y berelasi dengan X. Tidak ada. Ini kan 2, 3, ya. Ini 1, di sini 3. Di sini 2. Oh, 3 berelasi 2 berelasi dengan 1, 3 berelasi 1. Ini transitif. Ya kan? Ini transitif. Oke, ini transitif ini. Berarti apa? Counter example-nya juga belum ketemu. Jangan-jangan memang pernyataan ini benar gitu. Nah, silahkan coba dipelajari lagi. Oke, kalau tadi contohnya yang kamu buat, R-nya saja sudah tidak transitif, jadi nggak perlu dilihat R komplement transitif atau tidak. Kalau melihat dari soalnya ini
Ini kan pertanyaannya, apakah setiap R yang transitif itu R komplemennya juga transitif? Kalau jawabannya tidak, berarti counter example-nya adalah contoh R yang transitif tetapi R komplemennya tidak transitif gitu. Ya. Jadi itu ya yang perlu saudara lihat. Oke. Hmm. Ya, ini juga transitif ternyata. Oke. Jadi silahkan dicoba dulu. Oke, ternyata untuk soal ini belum ada yang benar. Tapi ini nilainya lebih besar daripada yang tadi. Seumpama yang salah, ini nilai ini lebih besar. Karena counter example-nya sudah mencari R-nya yang transitif. Meskipun ternyata R komplemennya masih transitif. Ya, oke. Kok jadi gemes ya saya ya? Coba kalau saya pakai R-nya adalah ini. R-nya adalah 1, 3 dan 2. 1, 3 saja deh. 1, 3. 1, 3 saja ya. Hmm. Hmm. Ini R komplemennya apa sih R komplemennya? 1, 1, 2, 2 gitu ya. Dan seterusnya ada berapa? Ada 9, ada 7 ya. Ada 7. Nanti di sini ada satu berelasi dengan satu berelasi apa? Hmm. Hmm. Coba ini berapa? 1, 2, 3, 3. Kemudian 3, 1, 1, 2. Hmm. Atau ini saja deh. Nah, sudah kelihatan ini. Nanti ada 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Apalagi yang belum? 2, 3, 3, 1, 3, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kurang 1. Apa ini? 3, 1, 3, 2. Sudah. 1, 2, 2, 3. Apa yang kurang ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang belum 3, 1, 3, 2, 3, 3. 1, 1, 1, 2. 1, 3 ada di sini. 2, 1. 2, 1 yang belum. Nah, ini sudah kelihatan ini. Saudara lihat, kalau R-nya ini adalah R yang transitif. Satu elemen saja. Ini adalah transitif. Ini R komplement maksud saya. R komplemennya berarti banyaknya ada 8. Saudara lihat bahwa 1, 2, 2, 3. Ya, 1, 3 tidak di dalam R komplement. Nah, wes ketemu.
Sebenarnya tadi saya nggak mau ngasih ya. Tapi ya sudahlah, ini tidak transitif. Jadi ini R transitif, tetapi R komplement dia tidak transitif. Oke. Ya, saya kira itu yang berkaitan dengan relasi. Saya mau menambah sekarang yang berkaitan dengan fungsi. Berarti tugas. Sekarang kita lihat dari kelompok lainnya. Kelompok berapa lagi ya? Kelompok 5 misalkan. Kita lihat kelompok 5 yang 7 Desember. Oh, kok baru satu orang? Oke, fungsi satu-satu tetapi tidak padan. Oke. Fx sama dengan x kuadrat. F adalah fungsi injektif. Ya tidaklah, mosok ini mengatakan fungsi injektif kok susah sekali. F fungsi injektif. Contohnya ini tidak injektif loh ya. Tidak injektif. Coba alasan Anda apa kalau mengatakan F itu injektif? Ambil sembarang X1, X2 dengan X1, X2 anggota R ya, nih ya, anggota di R. Fx1 sama dengan Fx2. Fx1 berarti sama dengan X1 kuadrat, Fx2 sama dengan X2 kuadrat. Apakah betul saudara punya X1 kuadrat sama dengan X2 kuadrat? Apakah pasti X1-nya sama dengan X2? Tidaklah. Ya, saudara lihat berapa misalkan saudara punya bilangan real ya, bilangan real. Katakanlah 2. Saya punya min akar 2 kuadrat sama dengan akar 2 kuadrat. Tetapi min akar 2 tidak sama dengan akar 2. Lah, ya gampang banget tak? Mosok X1 kuadrat sama dengan X kuadrat kok X1 sama dengan X2. Saudara kalau punya A kuadrat sama dengan B kuadrat, pasti A-nya sama dengan B. Ini kalkulusnya gimana ini? Ya enggak lah, ini pernyataan yang salah ya. Ini kan ujian kemarin sempat keluar ya di UTS ya. Oke, sekarang ini tidak pada oke. Ya, jadi fungsi ini adalah tidak satu-satu juga tidak pada ya. Oke. Jadi ini saya lingkari semuanya ya, karena fungsi itu berkaitan dengan formulasi, domain, dan kodomain. Ya, fungsi ini tidak satu-satu dan tidak padan. Coba tidak padanya kita lihat. Ambil sembarang Y dengan Y-nya anggota R negatif. Oke, sebut saja lah. Apa toh Y-nya iki gitu, gampang toh. Akan ditunjukkan tidak ada bilangan real X sehingga Fx-nya sama dengan Y. Nah, ini malah jadi karuan ini bahasanya. Malah ada Y bukan anggota R ini tuh apa? Coba sekali lagi, namanya ada, ya cukup saja ditunjuk apa toh? Bilangan real negatif, mbak uwes min 1 gitu cukup toh? Min 1 itu anggota R gitu. Pakai R negatif juga boleh. Di mana min 1 tidak pernah sama dengan Fx untuk setiap X-nya bilangan real. Selesai. Gitu ya. Ini jadi malah nggak karuan ini. Ini juga tadi tidak logis. Kok malah jadi ada Y bukan anggota R negatif itu gimana? Wah, terus ini ada. Ini apalagi ini? Oh, tidak ada X anggota R. Nah,
Tidak ada, itu apa sih artinya tidak ada? Tidak ada ya, jadi saudara mengatakan, ini berarti tidak ada. Nggak bisa ya, tidak ada simbol ini, tidak ada. Ya. Juga tidak ada simbol ini. Ya, silahkan dicari simbol-simbol itu nggak ada ini. Jadi sekali lagi, memenuhi atau tidak memenuhi. Kalau tidak memenuhi berarti negasi dari pernyataan. Dan negasi itu tidak ada kalimat ini loh ya. Apalagi ini gitu. Bentuk yang seperti ini itu nggak ada. Juga seperti ini itu juga nggak ada ya. Ini logiknya loh ya yang perlu tetap saudara asah ya. Oke. Hmm. Buktikan bahwa FH itu tidak injektif. Ini HX, X pangkat berapa ya ini ya? X pangkat 3. Oke. Tidak injektif, tidak surjektif. Kok malah salah ini? Ini justru injektif dan surjektif ini. Kenapa dia tidak injektif? Ambil sembarang. Oke. HX1 sama dengan X1 pangkat 3. HX2 sama dengan X pangkat 3. Nah, ya X1 pasti dong sama dengan X2. Kok malah tidak injektif itu gimana ini? Ya, HX1 sama dengan HX2. Oke, ini jika dan hanya jika X1 pangkat 3 sama dengan X2 pangkat 3. Itu pasti X1 sama dengan X2. Lah ini kan definisi injektif ini. Memenuhi definisi injektif. Kok malah jadi tidak injektif itu gimana ini? Ini injektif ya. Coba tidak surjektif. Mosok sih tidak surjektif? Wah, kalian masih harus banyak belajar ya terkait dengan sifat-sifat fungsi. Ini tadi belum belum ada yang benar ini. Solusinya adalah HX sama dengan Y, X pangkat 3 sama dengan Y, terus kalau Y-nya negatif, apa enggak boleh Y-nya negatif? Saudara kan min setengah pangkat 3 itu kan akan negatif juga kan? Siapa bilang bahwa ini tidak ada yang memenuhi gitu? Salah besar ini. Ya, X-nya adalah apa? Akar pangkat 3 gitu ya. X-nya berarti apa? Mhm. Kalau ada X pangkat 3 sama dengan Y, berarti Y-nya bagaimana? X-nya bagaimana? X-nya kan sama saja dengan Y pangkat sepertiga, kan? Iya nggak? X-nya adalah pangkat sepertiga. Berarti kalau saudara seperti ini, saudara berarti F inverse X-nya berarti sama dengan X pangkat sepertiga. Jadi, saudara kalau begitu ini fungsi pada ya. Ini salah juga ini salah semua ya, piye iki. Tapi tidak apa-apa, kesalahan sekarang kan al-ma'fu ya, terampuni, tidak terulang di waktu ujian. Jadi setiap Y anggota di R selalu ada X anggota di R sehingga Y sama dengan Fx. Sama dengan X pangkat 3. Berarti X-nya itu sama dengan apa tadi? Y pangkat sepertiga. Nah, ini kalau mau dituliskan secara lengkap, saya tulis di sini ya, saya tulis di atas, bahwa setiap Y anggota R ada Y pangkat sepertiga juga anggota R, sedemikian rupa sehingga Y ini sama dengan F Y pangkat sepertiga, yaitu Y pangkat sepertiga, pangkat lagi 3 sama dengan Y kan? Ya toh? Nah ini.
Fungsi ini adalah fungsi pada dan fungsi injektif. Fungsi ini adalah fungsi yang bijektif kalau Y pangkat, Fx sama dengan, atau Hx sama dengan X pangkat 3. Ini adalah bijektif. Satu-satu dan pada. Ya, oke. Tidak apa-apa, harus belajar lagi nih. Besok silahkan ditanyakan. Ini tidak satu-satu, tetapi pada. Ini juga aneh lagi ini. Tidak satu-satunya betul. Ya, tidak satu-satunya betul. Tapi hmm, ini aneh lagi. Alasannya itu alasan kalau seperti ini dipenuhi, ya. Jika ini dipenuhi, berarti G-nya satu-satu. Kalau G-nya tidak satu-satu, gitu ya. Padahal ini tidak dipenuhi loh ya. Ini kan seolah-olah Anda ini dipenuhi tadi. Bahwa X1 kuadrat sama dengan X2 kuadrat. Di sini X1 sama dengan X2. Padahal ini salah ini. Gitu. Tapi alasan Anda, kalau G itu tidak satu-satu atau G tidak injektif itu berarti artinya apa? Terdapat X1 sama dengan berapa, X2 sama dengan berapa, anggota di R, R-nya R domain. Sehingga X1 tidak sama dengan X2, tetapi Fx1 atau G ya, saudara pakai G ya, Gx1 sama dengan Gx2. Ini alasan Anda memberi alasan bahwa itu injektif. Ini alasan injektif ini. Tapi saudara mengatakan tidak. Padahal kalau tidak, itu ini tadi. Seperti ini. Tinggal cari contoh. Tadi sudah saya berikan contohnya. G pada ini malah salah ini. G-nya tidak pada ya. Nah, ini masih aduhai ini mempelajari fungsi. Padahal saudara fungsi setiap hari ketemu dalam kalkulus ya. Fungsi injektif dan surjektif. Oke, ini betul. Tapi alasannya saya nggak tahu. Oke. Jadi begini, Bapak, teman-teman semua, untuk menunjukkan bahwa ini kan yang diminta ini untuk setiap atau untuk sembarang X1, X2 anggota R, jika Fx1 sama dengan Fx2, maka X1 sama dengan X2. Nah, ini mestinya bukan seperti ini. Jadi ya ambil sembarang gitu ya. Atau bolehlah Fx1 langsung sama dengan Fx2. Di sini pakai maka gitu ya. 2x1 plus 1 langsung saja sama dengan 2x2 plus 1. Nah, dari sini nanti diperoleh maka gitu ya. X1 sama dengan X2. Jadi F-nya injektif, bukan Fx-nya loh ya. Fungsinya itu adalah F, bukan Fx. Fungsinya itu adalah F. Sering mahasiswa mengatakan Fx. Fx itu bukan fungsi malahan. Fx itu anggota di R, anggota di domain. Anggota di domain bukan fungsi. Fungsinya itu F. Kan saudara seperti ini toh. Misalkan ini adalah F, ini adalah X, di sini adalah Fx. Yang fungsi itu ini. Fx-nya ini juga bilangan real, X-nya juga bilangan real dalam case ini, ya, dalam case ini. Cobalah difahami dengan benar ya. Posisi masing-masing gitu. X itu bukan fungsi, Fx juga bukan fungsi. Fx itu adalah nilai atau kawan daripada X. Fungsinya itu di sini ini, letak fungsinya itu berada di sini ini. Gitu. Jadi fungsi itu adalah F-nya, bukan pakai Fx. Akan dibuktikan F surjektif, nggak pakai X ya. Wah ini kacau balau nih. Fungsinya masih kacau balau. Saya minta yang belum mengerjakan gitu ya, harus dikumpulkan hari ini, nanti akan saya berikan
besok kita lihat lagi yang sekarang belum mengerjakan. Yang sekarang sudah mengerjakan, sudah saya berikan feedback. Silahkan berdiskusi dengan teman-teman yang sekarang belum mengumpulkan, biar besok mengumpulkan dengan yang benar. Oke, saya kira itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.